Happy birthday suami aku. Iya, 39 tuh makin deket ke 40. Tapi usia yang matang ya mas, maksudnya Ada. belum tua, tapi Ada yang ngomong 39 tuh justru 1 tahun terakhir harus dinikmati masa-masa terakhir 30, tapi jujur sebenarnya dari umur 37, 38 tuh udah gue 40 gitu. Bukan 40 dalam konteks merasa diri udah tua terus kehilangan jiwa muda, tapi supaya lebih legowo masuk menjadi usia keempat gitu. katanya banyak orang-orang mendekati 40, bahkan di usia 40 banyak puber kedua. Ntar ajak-ajak aku ya kalau lagi puber ya. Wah, bahaya ya kan. Cuman gimana sayang, aku bilang pas mesen foto-foto ini tuh, Mbak coba deh kita lihat di karena kadang-kadang tuh ada namanya krisis dari mulai umur 25 tahun, baik buat cowok buat cewek itu biasanya ada yang disebut quarter life crisis. Terus habis itu 30 biasanya banyaknya cewek ya gitu. Kalau cowok mungkin ngerasa matang-matangnya. Tapi sekarang di 40 itu juga galau-galaunya tuh gitu. Makanya banyak yang sebut puber kedua lah, dan ada juga yang nyebut krisis juga karena dibilang usia mendekati umur 40 itu dibilang tua belum, tetapi udah mateng gitu. Jadi masih agak transisi. Makanya aku minta ini foto-fotonya tolong boleh nggak banyakin foto-foto di mana Mas Emil menghabiskan waktu selama usia 30-annya dan showing bahwa a lot of achievement yang udah dicapai sama Mas Emil. Karena kadang-kadang ketika kita ngelihat hari ini, kita lupa sama hari kemarin dan akhirnya kita kurang appreciate juga. Jadi pengennya di usia 39 ini bukan dengan Galau. mood yang galau, aku makin tua makin apa, tapi bersyukur kita sampai di usia segini karena usia itu benar-benar rahasia Tuhan. Jadi kita bisa bilang ini masih muda ini apa, tapi kan jatah kita nggak pernah tahu ya sampai kapan. Jadi sampai usia 39 ini udah bersyukur, dan bahkan kalau kita remind lagi, a lot of achievement yang udah bikin aku, anak-anak dan keluarga besar bangga. Dari 30 tuh bisa dibilang mayoritas politik ya. Enggak, tunggu. Masuk 30 nih. Bener-bener 30 tuh achievementnya adalah mendapatkan istri. 29. Ya enggak, tapi kan mendekati 30. Ini nongol sebulan sebelum aku 30. Iya. Lahir. Tapi biasanya gitu kayak punya, kan kalau ada repelita gitu ya mas, per 10 tahun per satu desa orang itu kayak punya. Nah makanya kalau tema ya, waktu umur 20 tuh kan udah masuk, umur 19 aku kan S2 ya, umur 20 S3 S3 terus udah mulai kerja gitu, jadi benar-benar professional work, kantoran sampai menjelang 30. Sebenarnya itu tuh sebenarnya lagi masa-masa mudanya kerasa banget. Udah dapat PhD umur 22 kan, dunia serasa dalam genggaman tuh. Terus ya udah punya karir yang relatif cukup baik dan cukup sejahtera. Terus ya di ujung-ujung tuh kalau nggak ketemu dia nggak tahu tuh kemana larinya. mau kemana udah buat aku. Tapi habis itu sepanjang umur 30 sampai hari ini justru di politik banyak. Jadi awal 30 langsung siap-siap kampanye bupati, kepilih, terus jadi wagub sampai hari ini. Jadi nggak tahu deh 40 ke usia 40-an akan kayak apa gitu. Saya nggak pengen politik tuh jadi kayak satu-satunya jalan hidup gitu, kayak ya gimana caranya bertahan di politik gitu. Sebenarnya apalagi masa usia 20-30 justru lebih banyak dihabiskan di corporate gitu. Jadi politik mungkin cuma salah satu jalan untuk mengabdikan apa yang udah dipunya. Iya, karena ilmu yang saya dapat di sekolah, yang saya kembangkan di kantor, di World Bank, atau sekarang jadi presiden Europe ya, organisasi Human Settlement Asia dan juga Pasifik, itu kayaknya harusnya pengabdian nggak berhenti di jalur politik aja gitu. Tapi sekali lagi momentum untuk politik juga mumpung masih ada, ya kita punya waktu untuk nimbang-nimbang lah nanti itu mana yang terbaik. Jadi bukan repelita ya. Per 10 tahun. Iya, per 10 tahun lah. Tapi repelita ya, kalau repelita udah kayak itu belum ada yang spesifik sih. Ya mungkin tahun depan akan fokus sebagai presiden Europe. Saya juga punya tanggung jawab untuk ngawal Partai Demokrat ke pemilu gitu kan. Jadi ya dijalanin dulu lah dengan baik gitu. Berarti kalau mimpi besarnya yang pengen diwujudin jangka panjangnya apa mas? Banyak yang nanya soalnya. Itu dia ya. Ini dengan segala kerendahan hati,
dengan segala kerendahan hati, dengan segala dengan segala kejujuran. Sebenarnya kalau mau natap dari sini terus apa cita-citanya? Kalau politik orang pasti mikirnya jadi presiden. Enggak kepikiran. Serius. Karena jalan menuju ke sana tuh terlalu uncertain gitu, dan bisa ada di posisi sekarang aja bersyukur banget gitu. Jadi nggak mau terlalu terobsesi berlebihan. Apalagi ini jujur aja, kalau dalam politik target kita adalah menambah popularitas supaya elektabilitas tinggi. Kadang yang kita lakukan nggak melulu yang seharusnya kita kerjakan dan fokus sebagai pemimpin masyarakat. Itu menurut saya ya. Gitu. Jadi ya mimpi besarnya tuh sebenarnya lebih gimana aging gracefully. Bagaimana jadi orang yang dihormati karena ilmunya, karena rekam jejaknya. Bukan sekedar gimana caranya reach the top. Buat masyarakat luas, tapi kok buat Jawa Timur, Mas? Masyarakat Jawa Timur. Kalau Jawa Timur saya punya satu obsesi yang sudah mulai kita sampaikan. Kita pengen nyiptain jalan baru untuk anak-anak muda kita. Salah satunya ya mudah-mudahan Millennial Job Center bisa mencapai angka 10.000. Sehingga itu akan menjadi sebuah momentum bahwa Jawa Timur anak-anak mudanya udah bisa menyongsong era digital dan tentunya gig economy. Mimpi besar buat keluarga. Nah itu ini yang paling penting. Mimpi besar buat keluarga apa sayang? Mimpi besar buat keluarga. Sebenarnya nggak ada istilah mimpi besar karena kita tidak sedang mencoba mencapai sesuatu. Kita lagi menikmati perjalanannya. Mimpinya adalah semoga perjalanannya akan selalu seperti ini, nggak kemudian kita tiba-tiba kayak kemarin kita baru ngobrol ya dengan segala hormat gitu. Gimana caranya orang yang sudah 10 tahun nikah itu atau bahkan lebih ternyata nggak jaminan bahwa mereka akan langgeng seperti yang kita dengar akhir-akhir. Jadi kita banyak diskusi apa aja yang sebenarnya bisa terjadi setelah orang 10 tahun nikah, kok bisa sih 10 tahun ini tidak jadi karena kita ngerasa modal untuk bertahan gitu. Kita ngerasa 10 tahun yang udah kita jalanin ini kayak investasi gitu loh, karena nikah itu nggak ada yang pernah bilang mudah ya kan, berat. Tapi apapun itu kita sejauh ini mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Sejauh ini kita itu masih kayak even though it's hard, kita masih komit untuk satu sama lain karena Mas Emil pilihanku dan aku adalah pilihan Mas Emil. Kita masih ingat the day we choose each other, sama ada anak-anak juga gitu. Jadi wow. Tapi mawas diri maksudnya, kita bukan merasa diri, pasangan bener. yang paling perfect, saya nggak ada salah, dia nggak ada salah, nggak gitu juga sih. Tapi lebih ke bahwa katakanlah perjalanan yang ada kesalahan, ada dimaafkan dan ada ini. Kira-kira setelah 10 tahun tuh bisa aja nggak semua itu buyar gitu. Makanya ya kita mawas diri dan bismillah. Kadang-kadang kita ngelihat masalah-masalah yang mungkin ada gitu kan, namanya rumah tangga pasti ada ya. Mungkin kita lihat waktu pada saat di tahun ketiga kita nikah, tapi kita ngelihatnya ketika sekarang kita udah 10 tahun sama-sama. Wow, ternyata kita bisa lewatin itu. Dan bahkan ketika kita ngelihat dari kacamata sekarang, oh itu sebenarnya masalahnya nggak terlalu besar gitu loh. Jadi untung aja kita bertahan satu sama lain. Kalau enggak kita nggak pernah ngelihat dari sisi yang ini gitu. So sweet. Happy birthday sayangku. Sama tadi kayak yang saya bilang ya, bahwa kita bisa jadi orang yang wise kalau di kantor, dewasa, tapi kadang-kadang udah punya keluarga, udah punya anak, belum tentu kita bisa jaga itu gitu. Jadi mudah-mudahan di usia yang bertambah, apalagi menjelang 40, itu bisa jadi orang tua yang benar-benar bisa jadi panutan buat anak, bisa spend enough time untuk didik mereka, karena ya itu yang saya dapat dari orang tua dulu juga.